Selamat pagi Bapak dan Ibu, jemaat dan simpatisan Gereja Baptis Depok yang berbahagia. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada ibadah jam doa fajar pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi yang cerah, untuk berkat yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami boleh menikmati kehidupan yang baru. Berkati kehidupan kami selama satu hari ini, dan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami ingin bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya setiap firman yang boleh kami terima akan menjadi berkat yang menguatkan kehidupan rohani kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan doa permohonan kami. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu, renungan kita pada saat ini mengambil tema atau judul beribadah di padang gurun. Barangkali kita pernah menyaksikan satu gambar lukisan tentang sebuah gereja yang lokasinya ada di pegunungan, ada di pinggir danau, ada di sebuah lembah bukit, dan biasanya lukisan-lukisan seperti ini sering didapati di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya atau masyarakatnya adalah umat Kristiani. Tergambar gereja tersebut sangat tenang, sangat teduh, dan suasana yang ada di sekelilingnya sungguh suasana yang menenangkan. Dan bahkan kita sebagai orang yang menyaksikan atau penikmat seni dari lukisan tersebut, mungkin kita membayangkan seandainya saya beribadah di dalam gedung gereja tersebut, barangkali akan hadir suasana surgawi. Lagu-lagu himne dinyanyikan, suasana yang sangat tenang, hawa yang sejuk, syahdu, dan ini sungguh luar biasa. Dan ini juga yang menjadi impian bagi setiap orang-orang ketika ingin berkunjung suatu tempat di mana ada sebuah gereja yang klasik dengan suasana yang seperti yang tadi saya sampaikan. Orang berani atau mau membayar mahal untuk menuju ke lokasi tersebut. Sebaliknya dari gambaran yang tadi kita bahas, ada gambaran lain yang mungkin kita sempat mendengar di periode tahun 2011. GKI Yasmin Bogor terusir dari gedung gerejanya, dan jemaat dan juga majelis jemaat GKI Yasmin memutuskan untuk beribadah di depan Istana Kepresidenan di Jalan Medan Merdeka. Dan ini sangat kontras dengan kondisi peribadatan di gereja yang di pinggir danau tadi atau di lembah pegunungan tadi, yang sangat tenang, tapi apa yang terjadi dialami oleh saudara-saudara kita di GKI Yasmin Bogor tentu sangat berbeda. Mereka harus beribadah di tengah teriknya sinar matahari, dan mereka juga harus melawan bisingnya sepeda motor kendaraan yang berlalu lalang, apalagi kru media yang meliput mereka yang pasti akan mengganggu konsentrasi. Dan ini sangat jauh berbeda dengan kondisi ibadah di gereja-gereja yang pada umumnya sering kita temui, di mana kita bisa duduk di kursi yang nyaman, tempatnya ber-AC, dan dilengkapi dengan perangkat multimedia yang mendukung apa yang tidak disampaikan untuk kita dengar, untuk kita pahami. Lalu apa maksud dari penggambaran dua hal di atas? Dan mengacu kepada tema kita, tema gereja kita di bulan ini, di bulan September, kita akan membahas tentang ibadah. Apa yang menjadi rema Tuhan. Mari kita akan belajar bersama tentang apa yang bisa kita pelajari ketika Tuhan memerintahkan umat Israel untuk beribadah di padang gurun.
Kita akan bersama-sama membaca Kitab Keluaran pasal 7 ayat 16. Kitab Keluaran pasal 7 ayat 16. Saya akan membantu membacakannya untuk Bapak Ibu. Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan, dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Jadi ini adalah kalimat Musa kepada Fir'aun untuk menegaskan bahwa Allah, Yahweh, menugaskan umat Israel untuk beribadah di padang gurun. Dan Musa diminta menyampaikan pesan ini ke Firaun. Ya, cerita berikutnya adalah tentu Firaun menolak. Firaun tidak mengizinkan. Barang 3 hari perjalanan berarti pulang pergi 6 hari gitu ya. Atau kalaupun ditambah 1 hari berarti 7 hari atau seminggu. Firaun nggak kasih untuk umat Israel beribadah di padang gurun. Nah, cerita ini pada akhirnya menjadi sebab Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Dan nanti kita sama-sama ketahui bahwa pada akhirnya Firaun mengizinkan meskipun dengan berat hati. Dan kemudian Firaun menyusul, dan Firaun beserta pasukannya digulung oleh perairan di Laut Teberau. Dan ini yang membuat bangsa Israel bisa terbebas dari perbudakan Mesir menuju perjalanan 40 tahun ke tanah Kanaan. Lalu apa yang bisa kita lihat sebagai konteks? Kita akan belajar konteks terlebih dahulu dalam perikop ini di Keluaran pasal 7 ayat 16. Allah masih mengingat janjinya untuk memelihara umat pilihannya. Allah mendengar teriak minta tolong umat Israel di tengah perbudakan Mesir. Jadi Allah masih mengingat bahwa Israel, Yakub adalah umat yang dipilih. Dan ketika mereka berada dalam kondisi mereka diperbudak dan mereka menderita, mereka minta tolong, Tuhan memberikan pertolongan. Allah menyiapkan rancangannya untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Salah satu rancangan yang disampaikan Allah, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada Musa, Harun, Fir'aun, dan bahkan umat Israel sendiri adalah bahwa umat Israel dapat beribadah kepada Allah di padang gurun. Kitab Keluaran mencatat setidaknya itu ada 5 perintah atau 5 himbauan dari Allah, Yahweh, kepada umat Israel yang disampaikan kepada Musa agar umat Israel itu beribadah di padang gurun. Jadi ada 5 ayat yang terkait dengan perintah untuk beribadah di padang gurun. Ya, dicatat perjalanannya sih 3 hari dari Mesir ke padang gurun. Ya, kalaupun beribadahnya 1 hari all day gitu ya, terus kemudian pulang kembali ke Mesir, berarti total kurang lebih 7 hari atau seminggu. Lalu apa maksud dibalik Allah memerintahkan umat Israel beribadah di padang gurun? Mengapa bukan di Goshen atau di tanah Mesir yang terkenal saat itu sebagai negeri yang subur, negeri yang sangat menenangkan, negeri yang benar-benar berada di lembah sungai Nil yang hijau. Di situ bukan padang gurun, padang rumput. Dan inilah yang membuat umat Israel di kemudian hari juga sempat mengungkit-ungkit kembali, kenapa kami harus meninggalkan Mesir? Karena mereka masih belum move on dengan nostalgia di Mesir. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa bukan di Mesir yang nyaman? Kenapa bukan di Mesir yang hijau, tapi justru memilih di Tuhan menetapkan atau Tuhan menugaskan di padang gurun? Yang pertama, maksud Tuhan yang boleh kita pelajari. Allah menghendaki umat Israel
juga kita untuk beribadah dalam tempat yang tidak tercemar dengan penyembahan berhala, di mana Mesir itu identik dengan penyembahan banyak dewa dan dewi atau politeisme. Saya catat menurut Wikipedia, jumlah dewa-dewi kuno di Mesir ada kurang lebih 73 nama. Dan dari 73 nama dewa dan dewi tersebut, yang paling populer itu kurang lebih 10 sampai dengan 11. Di sini saya tidak akan menyebut nama-namanya karena saya lebih memilih menyebut nama Tuhan. Jadi Mesir itu bukan tempat yang dikehendaki Tuhan untuk umat yang dipilihnya beribadah. Meski Mesir dianugerahi Tuhan oleh kondisi alam yang luar biasa. Jadi seperti lukisan gereja tadi yang berada di sebuah lembah gunung yang sejuk atau di perairan danau yang sangat tenang gitu, yang berkabut. Barangkali Mesir juga mirip-mirip ya, jadi lembah Nil, lembah di tepian sungai Nil di Mesir salah satu dalam catatan sejarah sebagai wilayah yang subur dan makmur. Jadi bukan karena kondisi tersebut Mesir dikenal sebagai tanah yang subur dan makmur, namun ternyata di balik semuanya itu terdapat praktik-praktik penyembahan berhala dan mencemarkan Mesir sebagai tempat beribadah bagi umat Israel. Ya, prinsip inilah yang nantinya akan ditegaskan oleh Tuhan melalui hukum Taurat, yaitu hukum pertama dan hukum yang kedua. Akulah Tuhan, akulah Allah Tuhanmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi ini penegasan yang disampaikan oleh Allah Yahweh kepada umat Israel bahwa tidak ada Allah lain selain Allah atau Yahweh. Yang kedua, Tuhan menghendaki umat Israel untuk beribadah kepadanya bukan bergantung pada tempat yang ideal, namun beribadah dengan sikap hati yang terarah hanya kepada Tuhan selama di padang gurun. Seperti yang kita pahami bahwa padang gurun itu bukan tempat yang ideal untuk beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Bisa dibayangkan tempat yang sangat terik, tempat yang berdebu, tempat yang ekstrim seperti itu tentu sulit sekali Bapak dan Ibu serta saya barangkali beribadah dengan fokus gitu ya. Kondisi alam di padang gurun jauh dari nyaman, panas terik, angin dingin di malam hari, cuaca ekstrim, lembab, sesekali ada badai pasir yang mengganggu kesehatan. Juga fasilitas kehidupan sangat minim. Mencari air bersih itu sebuah kemewahan. Pepohonan, tanaman itu sangat minim. Namun justru di padang gurun inilah iman percaya umat Israel diuji, yaitu untuk fokus kepada Allah saja. Dan sikap hati umat Israel akan teruji dalam peribadatan yang sejati, yaitu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan tergantung pada benda-benda atau fasilitas atau kenyamanan material di sekelilingnya. Dan ini ditegaskan oleh Yesus ketika beliau bertemu atau menemui perempuan Samaria. Dalam cerita di Yohanes pasal 4. Jadi ayat 20 sampai dengan 22, Yesus itu menegaskan bahwa ibadah kita tuh bukan tergantung kepada Yerusalem sebagai kota suci atau gunung Gerizim gitu ya. Itu gunung penyembahannya bangsa atau umat Samaria. Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai dengan 22. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan
juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi bukan tentang tempatnya nggak nyaman, tempatnya nggak ideal, tempatnya ekstrim, tapi di situ adalah ujian hati kita untuk menyembah Allah, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Selama umat Israel hidup di dalam konsep materialisme dan tidak patuh atau tidak taat pada pimpinan Tuhan yang adalah roh selama di padang gurun, maka masalah demi masalah akan muncul. Dan bahkan tidak jarang berujung pada maut. Jadi ketika umat Israel itu memberontak kepada Musa sebagai wakil Tuhan, itu berarti mereka juga memberontak kepada Tuhan. Dan tidak sedikit yang mati secara mengenaskan. Kita lihat di Yohanes pasal 6 ayat 49 dan Ibrani pasal 3 ayat 17. Yohanes 6 ayat 49. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Loh, makan mana kok malah mati gitu ya? Harusnya makan itu jadi sehat, jadi panjang umur. Tetapi karena sikap hati mereka memberontak kepada Tuhan, meskipun mereka makan, tetapi mereka akhirnya mati. Ibrani pasal 3 ayat 17. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Jadi karena mereka tidak patuh, tidak taat, maka Tuhan membiarkan umat yang memberontak tersebut mati bergelimpangan di padang gurun. Ini ketika kita fokus kepada sesuatu hal yang sifatnya materi terkait dengan ibadah kita, maka kita akan kecewa. Jiwa kita pun akan merana. Dan tidak jarang pada akhirnya ya kita mati secara rohani. Kalau kita mensyaratkan ibadah kita terkait dengan hal-hal yang sifatnya fisik. Dan melalui umat Israel ini yang diminta Tuhan untuk beribadah di padang gurun, Tuhan menarik mereka dari kenyamanan dan Tuhan menguji hati mereka, dan barangkali hati saya dan hati Bapak Ibu juga kita sama-sama diuji. Poin yang ketiga, Allah hendak melatih ini serta menguji ketekunan umat Israel dalam beribadah di padang gurun yang penuh dengan ketidakpastian, di mana tidak ada istilah tempat ibadah yang permanen di padang gurun. Jadi mezbah dan bait Allah yang akan dibuat di padang gurun itu sifatnya permanen. Jadi kalau umat Israel tuh berjalan gitu ya, kalau siang hari dilindungi oleh tiang awan, kalau malam dilindungi atau dijagai, dirawat oleh tiang api yang menghangatkan mereka di malam hari. Nah, ketika tiang awan atau tiang api berhenti, bangsa Israel berhenti, dan itulah mereka mulai membangun mezbah. Mezbahnya ya bentuknya modelnya seperti tenda-tenda gitu Bapak dan Ibu, seperti yang sudah pernah kita pelajari di sekolah minggu. Dibangun, terus kemudian mereka menetap untuk sementara waktu. Ya sampai kapan? Ya tidak tahu. Ketika Tuhan memerintahkan atau tiang awan, tiang api bergerak, mereka harus ngikut. Berarti mezbah dibongkar kembali. Kemudian mereka bergerak, lanjut perjalanan. Kurang lebih kehidupan peribadatan umat Israel di padang gurun seperti itu. Tidak ada satupun umat Israel yang mengetahui kapan tiang awan dan tiang api itu akan berhenti atau akan lanjut lagi perjalanan. Hanya Tuhan dan Musa yang lebih awal lebih tahu gitu ya. Tuhan menyampaikan pesannya kepada Musa berangkat, atau tanpa pesan tiba-tiba tiang awan bergerak. Ya mereka umat Israel harus lanjut perjalanan. Jadi beribadah di padang gurun itu penuh dengan ketidakpastian. Yang keempat, umat Israel di padang gurun selama 40 tahun telah menjadi kesaksian bahwa Allah memelihara dan memurnikan umat Israel menuju tanah perjanjian. Jadi sebelum masuk tanah Kanaan, Tuhan itu ingin bangsa yang punya mental budak ini dipersiapkan mentalnya dulu. Jadi melalui peribadatan di padang gurun ini, Tuhan ingin memurnikan mental sebuah bangsa.
Allah mempersiapkan umat Israel sebagai umat pilihannya untuk memasuki tanah perjanjian dengan sikap hati yang benar, yaitu melalui kepatuhan, ketaatan, takut akan Tuhan, serta mengandalkan Tuhan dalam segala perkara yang dihadapi. Kita lihat Ibrani pasal 3 ayat 7-8. Ibrani pasal 3 ayat 7-8. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jadi jangan keraskan hatimu, setia dan patuh dan taat kepada Tuhan. Karena Tuhan menguji umatnya, sikap mentalnya sebelum masuk tanah perjanjian melalui peribadatan di padang gurun. Lalu apa maksud Tuhan bagi kita, jemaat dan juga simpatisan di Gereja Baptis Depok? Di bulan ini kita sedang merenungkan tema gereja kita, yaitu meresponi ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya ada 3 poin yang bisa kita renungkan dalam kesempatan ibadah jam doa pagi saat ini. Yang pertama, jangan menduakan Tuhan dalam ibadah yang akan kita jalani. Sikap hati kita harus mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Utamakanlah Tuhan sebagai sumber dari segala sumber kehidupan kita saat ini dan seterusnya. Dan secara khusus tercermin dalam setiap ibadah yang kita jalankan, baik ibadah kita secara pribadi maupun secara komunal atau berkelompok. Yang kedua, fokus mendengarkan suara Tuhan dalam setiap ibadah kita. Ibadah tentu tidak ditentukan oleh tempat dan suasana. Ini yang kita pelajari tadi. Bahkan Tuhan Yesus menegaskan, bukan di Yerusalem ataupun bukan di gunung ini. Artinya itu tempat-tempat yang disucikan, tempat-tempat yang disakralkan. Tetapi ternyata bukan. Sikap hati kita dalam beribadah ini yang mau mendengarkan suara Tuhan harusnya melampaui dari ruang dan situasi yang kita hadapi. Hati yang terarah kepada Tuhan dan memaknai diri sebagai pribadi yang tidak berdaya adalah sikap hati yang dibenarkan Tuhan ketika kita melaksanakan ibadah. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang, di mana 100% kita masih belum offline. Maka suasana ibadah itu seringkali dipengaruhi. Kita kadang-kadang terganggu dengan koneksi internet, kadang terganggu dengan kok suaranya nggak muncul ya di handphone saya, di monitor, di televisi di rumah gitu ya, untuk streaming YouTube. Atau kondisi petugas-petugas di ruang ibadah gereja kok suasananya sepi. Biasanya nyanyi atau memuji Tuhan itu dengan semangat, itu spiritnya itu saling melengkapi gitu ya. Kalau jemaatnya sukacita, maka WL dan singkatnya juga bersukacita. Tapi ini kok sepi gitu. Ini kadang-kadang ya sebagai manusia ini sungguh manusiawi. Kita tergoda untuk dipengaruhi atau terpengaruh dengan kondisi tersebut. Namun pertanyaannya, apakah hati dan telinga kita terarah kepada suara Tuhan? Dan ini menjadi tantangan kita. Jadi ketika kondisi seperti saat ini yang kita sebut tidak ideal, namun hati dan telinga rohani kita harus terarah kepada suara Tuhan. Pertanyaannya, apakah ibadah yang kita laksanakan baik secara pribadi maupun secara komunal saat ini sudah memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan kita? Apakah kita masih bisa fokus mendengarkan suara Tuhan dalam ibadah setiap hari? Meskipun ya tentu berbeda suasananya ketika kita bertemu bersama-sama di gereja secara offline. Apakah kita semakin terarah pada Tuhan atau justru kita semakin lemah?
Itu pertanyaan yang barangkali bisa kita jawab secara pribadi. Yang ketiga, ibadah bukan hanya di satu tempat permanen saja. Jadi kalau kita mendefinisikan ibadah itu adalah di tempat A, B, dan C gitu ya. Maka selama hampir 2 tahun ini kita beribadah di rumah. Itu akan menjadi pertentangan yang luar biasa dalam batin kita. Namun kita bersyukur hikmat Tuhan menolong gereja kita, menolong Bapak dan Ibu secara pribadi di rumah untuk boleh menemukan Tuhan dalam setiap ibadah yang kita lakukan, meskipun di rumah secara online, meskipun di mobil barangkali kalau kita pulang kantor kita masih terkoneksi, jam doa, KPW, atau bahkan di tempat pekerjaan ketika tidak bisa kita hindari, kita juga bertugas di jam-jam doa, namun di sela-sela waktu itu kita masih bisa bergabung mendengarkan suara Tuhan dalam ibadah dan persekutuan yang ada. Dan inilah yang dimaksudkan Tuhan, bahwa ketika sikap hati kita ingin fokus mendengar, hati kita ingin rindu melekat, maka kita tidak terbatas pada tempat. Dan bahkan Tuhan bisa mengarahkan kita dalam kebenaran ini tadi ya. Jadi ibadah itu tidak terpatok pada satu tempat yang fix seperti sekarang dalam kondisi pandemi. Tapi bukan berarti berarti saya nggak boleh ke gereja, nggak harus ke gereja ya gitu. Ini sikap hati lagi, karena memang kalau kita menghindari gereja ya apapun alasannya pasti akan menghindar. Tapi kalau kondisi kita tidak bisa bergereja, beribadah dimanapun kita bisa laksanakan, maka berlanjut kepada panggilan kita berikutnya, yaitu hadirkan Tuhan. Hadirkan Tuhan di setiap tempat di mana kita berada untuk beribadah. Matius 18 ayat 20, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan tuh bisa mengarahkan kita bisa membangun peribadatan tuh di mana-mana. Membangun persekutuan tuh di mana? Di kantor. Kita ngobrol sama teman-teman di Zoom bersama dengan teman-teman alumni, yuk kita berdoa dulu. Kita offline terbatas, ya kita bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Itu ibadah. Dan ibadah tidak hanya terbatas pada satu ruang, satu waktu tertentu. Dan ini bukan tentang siapa kita yang bisa membangun mezbah. Kita cuma dipakai gitu ya. Namun ini tentang Tuhan yang bisa memakai siapapun untuk membangun mezbahnya. Mezbah itu berarti persekutuan dan juga peribadatan. Dan bahkan ekstrimnya ya, anti mainstreamnya Tuhan itu malah mintanya ibadahnya tuh di padang gurun gitu ya. Jadi kalau ini nggak habis pikir, kita sudah ada tempat yang nyaman kok malah dipindahkan ke padang gurun. Tapi ya itu tadi, suka-sukanya Tuhan tuh kadang-kadang ada maksud yang agung, yang mulia, yang pada akhirnya demi kebaikan kita sebagai umat yang selayaknya patuh dan taat, kita akan menerima manfaat dari penugasan tersebut. Bila saat ini kita diibaratkan sedang melintasi padang gurun, seperti kondisi pandemik yang kita alami, hingga saat ini kita belum tahu kapan berakhir ya, semoga tinggal sebentar lagi. Jadi menuju persentase untuk vaksin 70% ya, semoga Indonesia sudah bisa take off ya. Kita doakan bersama-sama. Dalam kondisi seperti sekarang ini yang belum kelihatan ujungnya, maka kita perlu belajar dari apa yang terjadi, yang dialami oleh umat Israel, di mana mereka diajar oleh Tuhan. Mereka dipimpin oleh Tuhan untuk menjalani, memasuki kehidupan new normal. Dan kiranya setiap kita akan senantiasa mengandalkan pertolongan Tuhan dalam setiap perkara yang kita hadapi. Dan inilah sikap hati yang dikehendaki oleh Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kiranya kita terus diberikan pemahaman yang dicerahkan untuk terus setia melaksanakan ibadah dengan hati yang terarah kepada Tuhan di tengah padang gurun pandemi ini. Mari kita ikuti tuntunannya dalam terang firman-Nya sebagai prestasi tiang api, dan mari kita juga memegang teguh janji pelindungannya sebagai tiang awan yang melindungi kita dalam kehidupan yang akan kita jalani.
Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pelajaran yang Tuhan berikan buat kami ketika Tuhan menugaskan umat-Mu, umat Israel, umat pilihan Allah untuk beribadah di padang gurun. Ada banyak pelajaran yang boleh kami pelajari. Tuhan kuatkan kami boleh memaknai ini ketika kami saat ini melewati padang gurun pandemi. Dan kiranya Tuhan, segala pengharapan kami kiranya hanya terarah kepada Tuhan. Apapun kondisi yang terjadi, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan suara Tuhan, dan kami mau melekat, kami mau patuh dan taat. Karena dengan cara seperti itu kami akan selamat. Terima kasih Tuhan, kiranya akan tolong kami untuk menjadi pribadi yang patuh dan taat hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa permohonan kami. Amin.